Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 2 kabupaten terendam akibat tanggul jebol Sungai Citarum. Tingginya intensitas hujan dan tidak kuatnya penahan tanggul diduga menjadi penyebab jebolnya tanggul Citarum di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Sebesar apa dampak dan pengaruhnya tanggul Sungai Citarum ini? Berikut data yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber. Kita lihat dulu, yang pertama adalah wilayah terdampak, pemirsa. Jadi banjir ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2021 atau tepatnya pada hari Minggu, dan ini ketinggian airnya hingga mencapai 2,5 meter. Wilayah yang terdampak yaitu di Kabupaten Bekasi dan juga di Kabupaten Karawang, di mana ada 20 kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan 70 desa dan 20.630 kepala keluarga yang terdampak. Sementara di Kabupaten Karawang ada 15 kecamatan dengan 34 desa dan 9.331 kepala keluarga yang terdampak. Dan sampai dengan saat ini beberapa di antara para pengungsi masih memilih untuk mengungsi di posko-posko pengungsian yang sudah tersedia karena dikhawatirkan banjir susulan masih akan terjadi. Dan kemudian pemirsa, kita lihat kembali apa yang sebetulnya menjadi penyebab dari banjir di kawasan Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Karawang ini. Sementara itu, untuk dampak kerusakan yang diakibatkan oleh banjir ini adalah adanya 8.559 unit rumah yang terendam banjir. Dan sementara itu area persawahan, jadi bukan hanya area pemukiman warga saja yang terdampak, tapi juga area persawahan yang terendam banjir sehingga menyebabkan puso ataupun juga gagal panen. Sementara itu, bukan hanya area pesawahan, pemukiman, tetapi juga jalur pantura yang menjadi akses utama dari Bekasi dan juga Karawang ini mengalami banjir sehingga melumpuhkan akses jalur pantura ini. Sementara itu juga jalur kereta luar kota yaitu kilometer 54 di Kabupaten Bekasi ini pun juga ambles. Dan kemudian apa sebetulnya upaya pencegahan? Nah, sudah sempat dilakukan upaya pencegahan pada akhir tahun 90-an, ini disebut dengan flood control. Flood control ini adalah pengendalian banjir dengan cara memperlancar aliran sungai dari tengah badan sungai sampai dengan hilir Sungai Citarum. Kemudian dirubah menjadi flood management. Nah, flood management ini dirubah dengan cara yaitu aliran sungai ini dipastikan lancar secara terpadu dari hulu hingga hilir Sungai Citarum. Dan ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan sungai dan juga anak sungai. Sementara di tahun 2019 ini dibangun terowongan Nanjung. Nah, terowongan Nanjung ini jika kalau kita bandingkan sebelum adanya pembangunan terowongan Nanjung, ini sangat lama sekali banjir surut di kawasan aliran Sungai Citarum, yaitu membutuhkan waktu sekitar 3 hari baru bisa surut. Namun ketika terowongan Nanjung ini sudah dibuat, ini berdampak baik yaitu dengan lebih cepat surutnya air yang mengalir di aliran Sungai Citarum dan juga bahkan di daerah yang sering mengalami banjir seperti di Dayakolot ini sempat tidak ada genangan sama sekali. Dan dari terowongan ini pun juga yang tadinya kapasitas air aliran Sungai Citarum hanya 570 meter kubik per detik meningkat tajam hingga 643 meter kubik per detik. Jadi sangat bermanfaat sekali adanya terowongan Nanjung yang dibangun di aliran Sungai Citarum ini. Dan kemudian pemirsa, selain itu juga ada berbagai upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Di antaranya adalah pembangunan polder pengendali banjir yang tentunya dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, dan juga pintu air. Nah, inilah yang dibuat untuk bisa mengendalikan ketika intensitas hujan ini kembali tinggi. Dan juga peninggian tanggul sungai, jadi aliran Sungai Citarum tanggulnya ditinggikan dan ini juga harus dilakukan saat ini karena memang tanggul Sungai Citarum sempat mengalami jebol pada hari Minggu lalu sehingga ini juga sudah dilakukan upaya perbaikan dan juga peninggian tanggul sungai tersebut. Dan kemudian juga perbaikan kualitas aliran air melalui Citarum Harum ini terpadu dari hulu hingga hilir diupayakan tidak ada terhambatnya aliran sungai sepanjang aliran Sungai Citarum dari hulu hingga hilir.
Dan sementara itu, apa sebetulnya faktor penyebab banjir di wilayah Bekasi dan juga Karawang? Yang pertama memang karena curah hujan yang tinggi. Namun juga ada faktor-faktor lain, diantaranya adalah ketidakmampuan sungai dan setu ini menampung debit air. Kapasitas air ini harus ditingkatkan dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan seperti misalnya naturalisasi ataupun juga normalisasi sungai. Dan kemudian juga pendangkalan sungai yang terjadi seperti misalnya tumpukan sampah yang ada di sepanjang sungai ini juga menghambat dan juga memperburuk kapasitas air di aliran Sungai Citarum sehingga harus dilakukan pengerukan sampah agar tidak terjadi kembali pendangkalan sungai. Kemudian adanya penyempitan hilir sungai yang terjadi ini juga yang harus diupayakan segera agar mitigasi bencana ketika intensitas hujan yang kembali tinggi diprediksi pada hari ini yaitu tanggal 24 Februari 2021 bisa dilakukan pencegahan dengan memaksimalisasi mitigasinya yaitu memperluas aliran sungai ataupun juga yang bisa dilakukan dalam waktu singkat adalah pengerukan aliran sungai agar tidak ada hambatan.